kita ngebahas tentang buku 13 Kepenuhan Allah tentang duta perdamaian. Dijelaskan bahwa ya, apakah kita boleh menyiksa roh jahat berdasarkan kasih yang kita dapatkan? Jawabannya apakah boleh kita menyiksa roh jahat, roh setan-setan? Apakah mereka boleh diperlakukan seperti itu dengan kejam? Jawabannya adalah tidak. Bukankah ada kuasanya, Pak, menghancurkan iblis di bawah kaki Kristus? Ada kuasanya, betul. Tapi tidak dengan cara kasar seperti itu. Mereka betul adalah musuh. Tapi setiap musuh yang dikalahkan oleh pribadi Bapak, musuh itu diperdamaikannya dengan salib Kristus, oleh darah salib Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Adakah kesempatan bagi mereka untuk bertobat? Saya nggak tahu. Tapi Bapak membuka kesempatan itu. Itu ternyata yang terjadi dalam Alkitab yang kita bahas di minggu yang lampau, dari Rabu tepatnya. Jadi kalau Allah punya keinginan sedangkan manusia punya inisiatif, apakah itu berasal dari Allah, keinginan-keinginan kita? Bukan. Loh, jadi kalau ternyata ada kuasanya dan kemudian kita cincang-cincang terjadi demikian, terjadi di dalam roh, mereka itu kemudian berlaku kasar, wajar nggak kira-kira? Wajar. Makanya kita berlaku kasih kepada mereka. Bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita mempunyai satu penurunan standar keperkasaan Allah. Bukan. Tapi kita berlaku sebagaimana Allah yang menciptakan mereka. Berlaku juga sebagai bagian dari kealahan yang kemudian menyadari bahwa mereka adalah bagian dari ciptaan firman juga. Itu yang perlu kita lakukan, teman-teman. Dan kalau ada ternyata serangan balik, mengapa ada serangan balik bagi setiap para pendoa syafaat? Kalau kita dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan kita, oleh kuasa firman-Nya, apakah benar tidak ada serangan balik? Jawabannya adalah ya, tidak ada serangan balik. Jadi mengapa ada serangan balik? Nah, mari kita lihat ya. Ini pengajarannya. Loh, ini bukan. Serangan balik dari setan-setan itu ternyata terutama datang dalam bentuk gangguan dalam kemerosotan ekonomi si pelayan pelepasan atau tim doling, doa keliling. Dan juga kekacauan di dalam rumah tangga atau perpecahan di dalam tubuh tim pelayanan. Serangan balik si setan-setan yang kemudian merasa mereka diperlakukan begitu kasar, mereka kemudian marah ya. Dan mereka menyentuh dan mengganggu dan mengacaukan. Dalam bidang ekonomi, si pelayan pelepasan atau tim doa keliling, ekonominya dibikin kacau balau, hancur, merosot, dan kekacauan dalam rumah tangga, pertikaian, perpecahan, perceraian, atau adanya KDRT karena masalah ekonomi dan kemudian masalah yang lain, atau perpecahan dalam tim pelayanan. Waduh, ini rusaknya di situ ya. Di banyak gereja, akhir-akhir ini banyak dibangkitkan gerakan doa. Ya, termasuk kita nih ya. Di mana-mana ada para pendoa syafaat dan biasanya mereka juga menjadi tim doa keliling atau doling, yaitu mengelilingi kota dengan mobil sambil beramai-ramai berdoa untuk mengusir roh jahat dari kota mereka. Lihat ini ya, ini prinsip RTM seperti gini. Kita tidak anti doa kelilingnya. Itu dilakukan dengan cara seperti apa? Tapi cara berdoa seperti itu mendatangkan masalah bagi para pendoa syafaat itu sendiri. Nah, sang penulis menjumpai hasil doling itu dari kota ke kota. Jadi beliau ini sudah mengambil satu bentuk dokumentasi tentu saja ya, dan akurat bahwa para pendoa keliling itu segera mengalami serangan balik, terutama berupa kegagalan mereka dalam bidang keuangan. Rata-rata sulit memperoleh nafkah. Cara berperang terhadap setan-setan dan para penguasa di udara seperti itu merangsang mereka mengadakan serangan balik yang tidak seharusnya perlu dialami. Jadi doa keliling itu kemudian mempraktekkan ya, perang-perang yang seperti menghancurkan, cincang-cincang, bakar dengan api, menimbulkan respon serangan balik dari si jahat kepada tim pendoa. Dan kemudian hasilnya adalah kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam bidang keuangan, juga kegagalan dalam bidang hal yang lain, terutama dalam tim doa pelayanan. Ya, ini yang perlu kita harus waspadai. Ya, mari kita lihat ayatnya, Matius 12 ayat 43. Silakan Ibu Lan tolong baca.
Matius 12 ayat 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan menempati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ya, makasih Bulan. Efesus 6 ayat 16. Silakan Ibu Hotnida. Matius 6 ayat 16. Bukan Bu, Efesus 6 ayat 16. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Terima kasih Bulan dan Ibu Hotnida. Ya, Amin. Terima kasih. jadi kita lihat ini ya, apa hubungannya tim doling dengan ayat yang tadi kita baca, tim pelayanan pelepasan dalam ayat yang kita baca. Setiap orang-orang yang mempraktikkan peperangan rohani dengan cara-cara kasar, apa hubungannya dengan Matius 12:43 dan Efesus 6 ayat 16. Pertama, kita harus tahu bahwa dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Nah, pergunakanlah perisai iman. Iman itu adalah perisai yang menutupi kita dari segala macam serangan balik di antaranya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dengan iman maka kita bisa memadamkan semua tuduhan-tuduhan, semua serangan-serangan balik termasuk itu semua panah berapi dari si jahat. Jadi panah-panah api itu berupa apa? Serangan-serangan balik. Ya, serangan-serangan bukan serangan balik ya. Serangan balik hanya berguna hanya apa namanya? Berfungsi hanya terjadi jika adanya kekasaran dalam peperangan rohani. Tapi sebetulnya kalau kita betul-betul menerima perisai iman dengan tepat, maka kita semua akan dapat memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Iman bisa memadamkan semuanya itu. Iman yang seperti apa? Iman anak Allah, bukan iman kita. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, gitu firman Allah. Nah, ayat ini mesti bersatu juga dengan yang lain. Makanya tadi dikatakan dalam Matius 12:43 mengenai adanya kelepasan. Bagaimana terjadinya kelepasan? Apabila roh jahat keluar dari manusia. Ini digambarkan dalam satu keadaan manusia ya. Ada roh jahat terlepas dari manusia. Roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Artinya mencari tubuh yang baru, mencari objek yang baru untuk mereka kemudian masuk kembali ke seseorang. Tapi ia tidak mendapatnya. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bisa dimasukin. Mengapa bisa begitu? Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Artinya si roh jahat ini bilang bahwa orang yang ditinggalkan tadi oleh si jahat adalah rumah. Artinya apa? Adanya kepemilikan atas seseorang yang dianggapnya sebagai rumah. Artinya, orang tersebut telah menjadikan tubuhnya sebagai sarang roh jahat. Sebagai sarang roh jahat, kok bisa? Ya, siapa yang mau ya seperti begitu ya? Siapa yang mau? Tapi mungkin kita membiarkan tubuh kita menjadi sarang roh jahat. Makanya roh jahat bilang ini adalah sebagai rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Mengapa kosong? Bukan cuma kosong tapi bersih, tersapu, dan rapi teratur. Bukankah itu baik dan benar, Pak? Tampaknya seperti rumah kebanyakan bersih, tersapu, rapi teratur itu baik. Tapi kalau rumah itu kosong, kosong apanya? Kosong melompong tanpa ada yang ngisi. Yang harusnya ngisi siapa? Saya mau katakan rumah yang kosong itu rentan terhadap roh-roh yang bisa masuk ke dalam diri seseorang. Kalau kemudian kemudian rumah yang kosong itu, tubuh yang kosong itu
tetap kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Ini tanda yang bergejala yang hati-hati mesti kita waspadai. Artinya rumah itu nggak boleh kosong. Bersih, tersapu, dan rapi teratur tampaknya baik, namun ini tampaknya menurut manusia ini baik, menurut Tuhan ini kurang tepat. Artinya setiap rumah jangan sampai kosong, setiap rumah jangan sampai bersih, tersapu, dan rapi teratur. Setiap rumah diisi dengan firman Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan pikiran Tuhan, penuh dengan karakter ilahi. Karena kalau kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur ini membuat si roh jahat jadinya nyaman. Lihat ini, lalu ia keluar, berarti ia pernah masuk dong. Masuknya pas kapan? Ketika ia masuk dan mendapati rumah itu kosong. Ketika ia masuk mendapati jiwa seseorang kosong. Mendapati hati seseorang bersih aja, tanpa baca firman, tanpa ada doa, tanpa ada pelayanan, tanpa ada apapun. Karena sibuk dengan berbagai macam hal, maka kemudian roh jahat itu keluar. Apa yang ia lakukan? Mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Tidak cukup di situ, dan mereka, roh jahat yang tadi yang masuk dan keluar, mereka mengajak masuk. Artinya roh jahat mengajak 7 roh jahat yang lebih 7 roh lain lebih jahat untuk masuk dan berdiam di dalam diri orang yang tadinya mengalami kelepasan. Orang yang tadinya ngalamin kelepasan karena tidak menjaga kelepasan di dalam Tuhan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Orang yang tidak menjaga dirinya dengan tuntunan Roh Kudus, membiarkan dirinya kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur tanpa diisi dengan kehadiran Tuhan di dalamnya. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Nah ini dia. Mengapa Tuhan tutup dengan perkataan ini? Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Hal yang terjadi pada orang yang tadi eh, telah terlepas dari roh jahat. Kemudian roh jahatnya kemudian berkelana mencari tubuh yang lain dan kemudian masuk lagi dan kemudian mendapati rumah itu kosong dan kemudian menjadi roh yang mengajak 7 roh lain yang lebih jahat dan masuk hingga berdiam menjadikan orang yang tadi terlepas itu menjadi sarang roh jahat yang lebih jahat lagi di sebelumnya. Itu adalah gambaran tentang generasi yang jahat ini. Yang dimaksud dengan generasi itu apa? Setiap manusia dari zaman Yesus berkata-kata di Matius 12 tadi, alias 2023 tahun yang lalu, sampai hari ini. Teman-teman, bayangkan berapa banyak orang-orang, bukan cuma orang Kristen ya, bukan cuma orang Kristen loh, bukan cuma orang dunia, semua orang-orang tanpa kehadiran Tuhan di hatinya, menjadikan mereka sarang roh jahat dan 7 roh yang lebih jahat lagi dari sebelumnya. Jadi artinya tanpa ada doa, kelepasan, dan mempertahankan kelepasan itu terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan, dengan membiarkan dirinya dipenuhi dengan kehadiran Tuhan dan hadirat Tuhan dan firman-Nya penuh, maka orang itu mustahil bisa terkena serangan atau menjadikan dirinya menjadi sarang roh jahat. Kalau kemudian orang itu membiarkan dirinya dibuka dengan setiap hal-hal yang jahat, dengan cara membiarkan rohnya tetap kosong, membiarkan jiwanya tetap tidak diisi dengan firman, tidak pernah aktif dalam bertanya kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan inginkan, nggak pernah diisi dengan firman, maka yang terjadi percuma menghadapi kelepasan, percuma menghadapi didoakan oleh hamba Tuhan luar biasa sekalipun, tapi kalau nggak bisa mempertahankan kelepasan, artinya orang itu akan tersiksa lebih jahat, lebih ganas, lebih menderita di sebelum. Hubungannya dengan apa yang tadi saya bahas apa tentang tim doling. Tim doling tanpa tuntunan Roh Kudus, artinya mereka sedang membiarkan diri mereka terkena serangan balik dari roh jahat yang membuat mereka menjadi sarang roh jahat. Nangkep Bapak Ibu sekalian maksudnya? Bukan doa klinis yang salah, bukan. Caranya yang salah. Yang terjadi adalah ekonomi merosot. Salahin Tuhan. Yang terjadi adalah hubungan antara suami istri mengerucut bercerai.
ada KDRT, karena adanya perekonomian yang turun. Si suami dan istri nggak bisa punya, penghasilan. Meskipun berdagang, dagangan sepi, merosot. Hubungan antar tim pelayanan kacau, karena ada perpecahan. Teman-teman sadarilah ini, bahwa serangan balik itu sebenarnya tidak ada, kalau kita bertindak dengan tepat. Kalau kita jagai hati kita dengan firman. Nah, firman itu yang jagai kita, mesti kita taati. Jangan sampai kita kemudian berlaku adil, berlaku damai, tapi juga tidak berlaku adil dan damai kepada mereka. Berlakulah adil kepada mereka. Seperti apa adilnya? Bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang layak untuk mendapat pengampunan. Mereka bisa beroleh hak sebagai makhluk yang kembali diperdamaikan dengan Allah. Itu mereka ada hak di situ. Mengapa kita nggak boleh kemudian mempunyai, apa namanya, tadi adil udah, adil dan apa namanya, adil dan tadi apa ya, saya kelewat. Kita masih berlaku adil dan benar kepada mereka. Artinya kalau mereka kemudian bertindak benar dengan mengucapkan janji setia kepada Tuhan, kok bisa? Ya, why not? Allah menaklukkan semua musuh di bawah kaki Kristus, bukan itu ayatnya. Apakah mereka dikecualikan? Coba tanya sama Allah kita, Bapa kita. Kalau kita mampu bertanya kepada Dia dan kita mampu mendengar jawabannya, saya bisa pastikan mereka pun termasuk di dalamnya. Yang terakhir kali dibinasakan, ingat ini, akhirnya musuh yang terakhir kali itu adalah apa? Maut. Berarti ini musuh bukan musuh yang terakhir. Si iblis dan jahat ini, si setan-setan ini terutama ya, roh-roh jahat yang nggak tahu menahu tentang bagaimana Lucifer jatuh ke dalam dosa, mereka ikut-ikutan aja gitu ya. Mereka nggak tahu menahu tentang kejahatan Lucifer jatuh ke dalam dosa, mereka tahu-taunya ikut-ikutan aja gitu. Berapa banyak kita yang ikut-ikutan terseret oleh pikiran manusia, oleh argumen manusia, oleh perkataan manusia yang benar-benar yang mungkin kita pikir benar. Kita membenci orang dari perkataan orang, seseorang. Kita bisa benci orang. Padahal orang yang kita kenal, orang yang kita omongin mungkin kita nggak kenal. Orang yang kita omongin dengan orang lain ini mungkin kita nggak mengenalinya sebagai orang baik. Kita membentuk definisi orang itu dari apa yang diucapkan orang lain tentang orang yang kita omongin ini. Jelas teman-teman, hati-hati ya, kita seringkali terjebak dalam berbagai pemahaman yang salah, termasuk dalam pemahaman kebanyakan orang. Bukan cari kebenaran dari banyak orang, carilah kebenaran dari firman Tuhan. Tentu saja peran seorang mentor diperlukan dalam hal ini. Oke? Berdoalah pada Tuhan untuk bertanya, punya mentor yang tepat untuk bertanya seperti ini. Ya, minimal 1. Kalau punya 3, 4 boleh nggak Pak? Tanya sama Tuhan lagi. Ya, agar jelas kita dituntun dalam jalan yang benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan membuat kita mempunyai otoritas dan juga tunduk di bawah otoritas untuk dapat perlindungan seperti ini. Oke? Agar kita mendapatkan otoritas, kita mesti tunduk di bawah otoritas. Oke, saya pun punya menundukkan diri di bawah pemimpin yang saya kemudian tunduk di dalamnya. Saya pun punya seperti itu, teman-teman. Ya, kita pun harusnya punya. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah? Adakah pertanyaan? Ada Pak Doni. Oh iya, Bu Esther, silakan. Tadi kan Pak ini yang saya mau tanyakan ini seputaran tentang doa, seputaran yang serangan balik ini kan. Saya mau cerita gini Pak. Beberapa kali waktu ada KKR di Ambon itu kan tim yang datang itu dari Bekasi. Dan ada pada saat itu kan ada beberapa gereja yang memilih wakil-wakilnya untuk ada di dalam doa. Terus kemudian dari gereja di mana saya digembalakan, saya dipilih di situ. Tapi saya mengambil bagian itu, saya nggak menyerang. Jadi ada 2 kelompok. Di dalam tim 2 ini ada 2 kelompok. Yang satunya itu sebagai tim penyerang dan satunya itu yang pertahanan.
selalu saya menghindar, beberapa kali saya menghindar, tetapi pada saat itu untuk mau KKR itu saya nggak bisa lagi menghindar. Nah, terus kemudian saya memilih untuk tetap ada di dalam pertahanan. Karena yang pengajarannya Pak Andrea, saya udah tahu bahwa nggak bisa kan untuk kayak doa keliling, serang-serang sana, serang sini kan nggak bisa, nggak boleh itu kan. Nanti ada serangan baliknya. Saya memilih itu, Pak. Tapi yang saya mau tanyakan begini, apakah sekalipun saya tidak menyerang, tetapi ketika saya ada di dalam tim itu, apakah itu si jahat juga tahu? Yang pastinya mungkin tahu ya. Tetapi serangan balik itu juga bisa terjadi juga pada bagi saya. Itu Pak Doni yang saya tanyakan. Ya, jawabannya adalah pasti iya. Iya, Mengapa? iya, Karena secara korporat, secara iya. secara tubuh Kristus itu semuanya kena, Hmm. jelas ya. Semuanya kena dampak pasti, dan dampak besar kecilnya berbeda-beda. Mm-mm. Ada yang besar, ada yang terpengaruh banget, ada yang sedikit terpengaruhnya minor. Itu enggak semua. Bergantung dari apa? Bergantung dari otoritas di atasnya. Nah, biasanya otoritas di atasnya yang paling kena banyak. Kenapa? Yang bertanggung jawab orang-orang ini yang di atas ini, kepala-kepalanya. Mhm. Nah, kalau ibu bagian kepalanya atau ibu bagian anggotanya, itu yang saya bilang bahwa kalau ibunya udah tahu dan kemudian melakukan juga, berarti ya kerusakannya lumayan. Nah, banyak gitu. Tapi kalau nggak tahu, tapi kemudian ngelakuin juga, kerusakannya dikit. Jadi maaf ya Pak, kalau gitu saya kira-kira kalau sudah seperti itu, apa yang saya mesti katakan buat Roro itu secara pribadi? Secara pribadi ya, ya Ya, bahwa saya kemudian meminta ampun kepada Tuhan ya, Yesus pertama dulu ya, ya, meminta ampun kepada ya. bahwa saya udah tahu ini benar, udah tahu ini salah tapi dilakuin juga gitu. Nah, Tuhan Oh mohon ya, ampun, lindungi saya dari yang jahat dan lindungi saya dari setiap dampak-dampak serangan si jahat ini yang ditujukan kepada saya pribadi dan juga kepada kelompok saya. Boleh dikatakan begitu. Dan Tuhan, ya, aku minta Engkau perdamaikan semua roh-roh jahat ini yang menyerang saya, terutama menyerang di bidang keluarga, ekonomika, atau di dalam tim pelayanan, mesti dijelaskan. ya, Nah, ya, ya, kalau ya. kemudian dampaknya ini mengena ke keluarga, nah ini berarti ini yang bermasalah lebih berat. Hmm. Mengapa? Karena keluarga ini sebetulnya kan Tuhan percaya sebagai sebagai anggota sebagai, sebagai anggota keluarga Allah di bumi yang paling dekat dengan Allah itu keluarga sebetulnya, bukan tim pelayanan. Keluarga itu. Jadi kalau kita perhatikan keluarga dulu dibanding tim pelayanan itu angka yang terbaik, teman-teman. Oke, jelas ya? Oke Nah, Pak Doni. ya. Itu aja yang mesti dilakukan dan kemudian kalau ada serangan, tanda-tanda serangannya kepada keluarga, adakah, Bu? Iya Pak, saya dapat waktu itu mungkin 2 hari ya. Saya itu tanpa sengaja waktu Koko pulang dari toko, terus kemudian cuman bicaranya cuman kita ngomongnya itu cuman biasa-biasa saja. Di situ pada saat itu dia tiba-tiba kayak itu kayak kayak bom yang meledak, kita kita bisa berantem. Itu loh Pak. Ya, sebetulnya bukan tiba-tiba berantem karena gara-gara serangan balik dari si jahat itu. Besar kemungkinan dulu-dulu sebelumnya ada percikan-percikan sebelumnya ya, ada percikan-percikan di antara bapak dan ibu, kemungkinan besar di situ, dan kemudian ini jadi satu trigger yang bisa dipakai untuk si jahat masuk ke dalamnya. Jadi nggak ujuk tiba-tiba di serangan balik itu diakibatkan dari dwelling, biasanya enggak. Tapi ada percikan-percikan sebelumnya. Gitu, Bu. Oleh Iya karena itu Pak Doni. di hadapan Iya, Tuhan kita semua mesti dilindungi ya. Di antaranya kita, para perempuan-perempuan hebat di sini semuanya, mesti dilindungi oleh suaminya. Harus kalau punya suami ya, harus. Mengapa? Harus dilibatkan dalam pelayanan. Minimal gini, pelayanan kita suami tahu, pelayanan kita suami merestui. Dan kalau suami nggak merestui, mundur dalam pelayanan. Jangan sampai pelayanan di luar pengetahuan suami. Aduh bahaya. Mengerti maksud saya?
Iya Pak Doni. Makasih Pak. Terima kasih Bu Esther. Ya, Ya Pak Doni. jadi pelayanan ini penting, tapi lebih penting keluarga dulu sebetulnya. Ya, kalau keluarganya oke, saya akan pelayanan. Minimal diatur deh keluarganya agar tidak dikacau balokkan si jahat. Karena gini, kita nggak bisa menghindar dari tuduhan hati nurani. Nggak bisa. Serius. Hati nurani itu menghakimi dengan sangat tajam. Dalam pelayanan, kalau kita dihakimi oleh hati nurani, nggak layak lu, nggak layak berdoa lu. Itu hati nurani ngomong situ, waduh, berat banget itu di depan Tuhan, serius. Mesti diberesin. Siapa yang pernah gitu? Selain saya. Saya, Pak. Nah, jadi ya. Beresin hati nuraninya, betul? Karena hati nurani itu mestinya nggak bisa bicara banyak lagi. Kenapa? Karena lebih banyak lagi harusnya roh Tuhan. Ingat, hatinya Tuhan ada di mana? Di hatinya siapa? Di hatinya Tuhan adanya di tubuhnya siapa? Kita. Nah, tubuh mana? Tubuh Tubuh kita. kita. Ya tubuh Iya. Tuhan lah. Hatinya Tuhan di tubuhnya Tuhan. Hati Tuhan di tubuhnya Tuhan. Tubuhnya Tuhan ada di mana? Bingung kan? Tubuhnya Tuhan ada di mana? Ini jemaat. Makin bingung. Tubuhnya Tuhan ketika kita undang masuk, masuk di mana dia? Di hati kita, Pak. Di hati kita. Lawan itu Di hatinya hati, kita Pak. kan adanya Tuhan. Jadi hatinya Tuhan ada. Apakah hati itu langsung diberikan hatinya kita kepada kita gitu? Kita gitu? Enggak. Kita masih punya suara hati kita masing-masing. Hatinya Tuhan di dalam hati kita. Hatinya Tuhan kan? Hatinya Tuhan adanya di dalam tubuhnya Di Tuhan. dalam hati kita. Tubuhnya Tuhan Hatinya adanya di Tuhan di hati. dalam hati kita. Itu kan benar? Enggak. Terus di mana dong? Kita kalau berdua kan biarlah hatinya Tuhan. Gini. Hati Tuhan itu diberikan dengan tubuhnya, dengan rohnya, dengan hidupnya. Enggak bisa kemudian kita terima hatinya Tuhan, tubuhnya enggak, rohnya enggak, hidupnya enggak, akal budinya enggak. Pokoknya pengen hatinya Tuhan aja deh gitu ya. Enggak Iya, kayak gitu. iya maksudnya hatinya Ya, dan rohnya oke, bekerja. begini biar gampang ya. Kan saya nggak mungkin bilang gini, saya serahkan hati saya kepada pelayanan ibu ya, biarkan hati saya dalam pelayanan ibu itu bicara. Nggak kayak gitu. Jadi hatinya Tuhan, beserta dengan rohnya, tubuhnya, benihnya itu kita undang masuk ke dalam hati kita. Oke, hati kita ini kita undang masuk. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi itu. Menciptakan surga, neraka, dan malaikat-malaikat. Oke. Tetapi hati lama kita masih bicara. Masih bicara itu. Nah, ketika kita masih bicara, hati lama kita masih bicara, kita biarkan. Harusnya Tuhan bicara. Tuhan, apa yang kau mau sebetulnya? Silakan. Apa yang kau katakan, jadikan itu sebagai satu jalan bagi saya. Aku jadikan sebagai jalan bagi saya. Dan ketika dia bicara, dan kita menyimak, sebetulnya kita lagi mengoptimalkan hatinya Tuhan, bukan hati lama kita lagi. Dan ketika hati Tuhan bicara, jiwa kitanya menerima. Jiwa kitanya merespon dan mentaati, melakukan, baru ada rekaman tindakan-tindakan kita yang benar itu dalam hidup dan nyawa kita. Nah, hidup dan nyawa itulah yang kemudian unsur-unsur yang merubah kita dari manusia lama kepada manusia yang baru. Secara rohani sudah, tapi faktanya belum. Nah, dalam urutan kita taat pada Tuhan itulah maka susunan tubuh kita diubahkan. Tapi kita tidak lagi mendengar hati lama kita kalau kita terus-menerus ke arah Kristus. Dan komandonya, instruksinya, perintahnya, ajarannya kita ikutin. Kita masih mendengar hati lama kita, masih. Tapi biarkan dia bicara terus. Biarkan dia memimpin kita terus dalam setiap kebenaran yang kita dapatkan. Nantinya akal budi kita akan fokus ke arah Tuhan saja, bukan fokus ke hati lama lagi. Lah ini kemudian yang membuat kita mendengar hati Tuhan. Ini membuat tubuh Kristus nanti yang secara jasmaniah akan terbentuk di dalam tubuh jasmani kita. Ini yang kemudian terjadi pada Elia.
Lebih lengkapnya lagi, nantikan di hari Minggu yang akan datang. Tepuk tangan semuanya. Yang hadir di sini sekarang jangan lupa hadir di webinar hari Minggu ya, minggu depan, hari Minggu. Hari Minggu webinarnya bukan hari Sabtu. Hari Minggu webinarnya bukan hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu, sekarang hari Minggu. Minggu depan. Ikut ya, datang ya. Nanti bisa mengetahui doa kita itu Jam enggak berapa, Pak? jam 4 biasa. Jam 4. Oke. Doa kita enggak se enggak semua dijawab oleh Tuhan. Dengan kalau dalam konteks ini, doa kita dijawab dengan Tuhan dengan kepentingannya. Kalau kita inginkan jawaban Tuhan sesuai dengan jawaban kita maksa Tuhan dengan hikmatnya masuk ke dalam persoalan kita terus-menerus, tapi tanpa Tuhan di dalamnya. Dan itu mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Dan itu nggak pernah ngubahin tubuh kita jadi seperti Kristus, nggak pernah. Tapi Elia pernah ngalamin itu, teman-teman. Ya, nanti ikuti ya webinar selanjutnya di RTM. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi mengerti ya, kita punya hati baru yang dipunyai Tuhan. Disimpannya di hati kita, tapi hati kita masih bisa bicara. Tapi hatinya Tuhan itu sekompleks, bukan sekompleks. Satu wujudnya dengan benih ilahinya dia. Meskipun itu bentuknya benih, tapi itu adalah semua penuh dengan Tuhan. Yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan iblis. Itu penuh. Sepenuh apa kemudian itu bisa mengubah kita? Nantinya kelak, sepenuh tubuh kita ini dipenuhi dengan dia. Tubuh jasmaniahnya. Jadi dia punya tubuh jasmaniah yang kesekian kalinya lewat tubuh kita ini. Kapan diubahinya? Ketika kita diubahkan nyawa kita oleh nyawanya. Kata saya juga, nantikan di hari Minggu di webinar berikutnya. Nanti ada jawabannya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Pak. Oke, Bu Dina, silakan. Gini, kita kan punya kita kan punya Ibu Gembala itu belum tahu tentang pengajaran RTM ini kan. Ya. Jadi kalau berdoa sama orang sakit, misalnya kayak berapa hari yang lalu ada ya tiba-tiba jam 12 malam itu telinganya dihantam mungkin ya, itu pastinya roh kegelapan karena dicek sama dokter itu nggak ada penyakit apa-apa gitu. Terus aku lihat ibu kami ini, Ibu Gembala kami ini itu tuh menghancur-hancurkan gitu kan. Tapi kami ada 2 orang yang karena kami cuman ada 3 karena Ibu Gembala kami seorang pemimpin, pastinya yang dibawa ya cewek-cewek lah gitu ya kan. Biasanya itu pasti ke bawah juga jadi para wanita gitu. Jadi aku sih karena udah tahu bagian hierarki itu ya harus permisi dulu sama suami, kalau dibolehin baru ikut, kalau nggak dibolehin nggak usah ikut gitu. Terus yang menjadi pertanyaannya gini, aku sama temanku karena aku ceritakan ini tentang hati yang damai, hati yang pulih, hati yang mengasihi terhadap siapapun, kami berdua tuh satu tim nggak pernah menghancurkan, tapi menaklukkan. Terus sebagai singer, sebagai pembuka kita menundukkan diri dulu kepada Bapa di surga, biar Bapa menaklukkan semuanya di bawah kaki Kristus, segala kuasa-kuasa itu kan. Tapi Ibu Gembala kami ini betul-betul diserang loh. Dia tuh sakit, itu tuh ke ekonominya gitu. Gimana ya? Apa aku harus mengatakan ini rahasia ini gitu? Tapi ada pasti perasaan takut takut dibilang sok pintar gitu kan. Tapi bagaimana ini ya? Tapi aku hanya bilang sama temanku itu, kenapa ibu itu diserang terus? Itu karena dia hancurkan terus. Itu kan nampak dari karakter kita, dari pembicaraan kita nampak hati kita isinya apa gitu kan? Kebencian kah? Dari khotbah pun nampak apakah itu menghakimi, apakah itu mengasihi, apakah itu merangkul, kan nampak sifatnya itu kan. Tapi itu memang apa ya Pak ya? Satu frekuensi kayaknya hati dengan perkataan gitu ya Pak ya. Lalu dengan perbuatan. iya. Lalu ya.
Jadi rasaku kayaknya kami nggak kena hantam deh. Karena kan tadi Bapak bilang kan itu kan satu tim, memang kami satu tim bergandengan tangan gitu, tapi kami rasaku nggak pernah kena hantam deh. Ya tapi ibu itu betul-betul dihantam gitu. Dia cerita tuh betul-betul dihantam gitu. Tapi aku mau cerita tentang apa ini masih rasa takut lah. Tunggulah proses Tuhan juga. Ada waktunya juga perkataannya kan membangun. Ada waktunya juga apakah apa terlalu pintar kah atau enggak gitu. Itu aja sih Kak Ya, kesaksiannya. ya, makasih Bu Dina. Kalau Ibu Gembala berarti punya suami ya? Iya, iya Pak, iya. Suaminya gimana? Melindungi dia nggak? Kan kita Iya, bagaimana lah ya, karena kan aku dari pengalaman pribadi sih kalau kita menaklukkan diri kepada suami sekalipun suami kita nggak rohani, pasti ada damai sejahtera yang tidak bisa terkatakan di keluarga kita. Tapi kalau terus-terus kita menghujat suami kita bahkan di mimbar pun kan akan tahu bagaimana. Tapi kan nggak usah diceritain gitu lah. itu dia. Emang begitu, emang ada roh Isabelnya gitu. Tapi ya sudahlah. Ya, itu dia. Makanya kalau kita salahin dualingnya nggak langsung ke situ sebetulnya. Tapi saya bilang tadi ya, yang ke Bu Esther juga, sebelumnya pasti ada percikan-percikan dulu. Hal-hal yang bisa jadi triggernya. Dan kemudian jadi pemicunya, sorry bukan trigger, latar belakangnya. Pemicunya apa, kemudian doling itu. Ya teman-teman, atau doa kekerasan itu yang tadi dibilang sama Bu Dina. Tentu saja ini tidak berjalan sendiri ya, tentang dolingnya sendiri, tapi latar belakang seseorang itu dalam keluarganya, rumah tangganya bagaimana. Itu penting. Mengapa penting? Karena saya bilang tadi, keluarga itu adalah hal terbesar dalam tubuh Kristus. Keluarga itu dipentingkan lebih awal daripada pelayanan. Gitu teman-teman. Nah, kalau kemudian ini perempuan pelayanan di zaman Yesus melayani, perempuan itu nggak dianggap. Ya nggak? Bener nggak? Orang pendarahan yang kemudian menyentuh Yesus. Kan nggak dianggap. Nggak usah nyentuh mungkin gitu ya. Nggak usah datang orang kanan, orang Sirofenisia, orang yang datang ke Tuhan Yesus. Nggak dianggap. Sama murid-muridnya pun sana menyingkir. Bahkan Tuhan Yesus pun bilang gini sama orang Fenisia ini, orang perempuan Sirofenisia ini. Aku hanya memberikan roti kepada yang berhak, bukan kepada anjing-anjing. Yesus tuh bilang gitu. Ya kan? Yuk kita lihat. Sama. Matius 15. Tapi Yesus menjawab di 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Orang di luar Yahudi itu tidak berhak untuk mendapatkan bagian yang terbaik bagi anak-anak. Ini dibilangnya antara orang Israel dan orang di luar Yahudi. Orang Israel itu adalah bangsa pilihan. Okay? Orang Israel itu mengutamakan patriarkal, artinya jalur dari ayah itu lebih dihormati daripada jalur dari ibu. Contoh, orang Israel terdiri dari 12 suku. Salah, 13 suku. Dina nggak disebutin. Ya, Yakub punya anak 13. Dina nggak termasuk dalam struktur anak Yakub. Betul kan? Siapa yang baru tahu? Tahu kan semuanya ini. Mengapa Dina nggak disebutin dalam hak waris? Karena perempuan nggak termasuk. Bayangin, orang Israel itu tidak mencatatkan anak perempuan mereka dalam silsilah mereka. Jadi wajarlah kemudian kalau perempuan Sirofenisia ini yang anaknya sakit ini, kemudian dia tolak bahkan oleh Tuhan sendiri pun, tanda kutip. Tapi lihat imannya si perempuan ini. Lihat ini. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya apa? Kesembuhan
diberikan ya kepada orang-orang yang mempunyai iman. Iman yang gimana? Iman yang percaya Tuhan, yang nempel kepada Tuhan. Dengan segala kondisi yang ada, tapi kemudian iman itu nempel kepada Tuhan itu cukup. Satu itu. Keduanya yang harus saya bagikan adalah gini. Si perempuan ini sebetulnya nggak dihargai. Mengapa? Karena ya selain memang di mata perempuan, di mata orang Israel, perempuan ini memang nggak tercatat dalam silsilah, dan bahkan perempuan ini pun sebetulnya kalau dalam Alkitab kita di dalam Kristusan Paulus ya, perempuan tuh nggak boleh ngajar. Itu kata Paulus. Tapi di akhir-akhir ini kan perempuan banyak ngajar. Kok bisa? Kenapa? Karena perempuan, kata Paulus lagi, perlu ditudungi. Artinya perlu ada penyerahan diri kepada Tuhan dan memperlakukan penudungnya sebagian mestinya dengan hormat, termasuk kepada suaminya. Nah, kalau ini kemudian dilanggar, bermasalah lah sudah pasti. Teman-teman itu latar belakangnya ya. Yang tadi diceritain sama Bu Dina, mengapa saya bilang begini? Karena setiap perempuan perlu penudung. Saya udah bilang berulang kali itu di buku 11. Perlu penudung, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa doa sendiri, nggak bisa pelayanan sendiri, nggak bisa. Kalau ngajar boleh nggak Pak? Boleh. Ngajar di depan umum, ngajar di depan pemuridan, ngajar di gereja, tapi diperlukan adanya penudung. Siapa penudungnya? Minimal mentornya, minimal gembalanya, minimal suaminya. Suaminya mentornya gembalanya. Ya, jadi ingat ini. Kalau kita pelayanan tanpa izin dari suami, itu artinya kita sedang membuka diri kepada serangan-serangan si jahat. Hati-hati teman-teman. Kalau suami kita kayaknya nggak ridho, nggak rela kita ninggalin rumah karena doain orang, mendingan nurut sama suaminya. Sampai ada izin keluar dari mulut suami kita. Tepuk tangan suami kita agar mereka turut sama Tuhan juga. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Terjawabkah Bu Dina? Terjawabkah Bu Dina? Terjawab ya? Terjawab mungkin. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Tidak ada. Ada Bulani. Shalom Bulani, apa kabar? Shalom, Pak Doni, Apa kabar, baik. Bu? Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan Ibu bisa bergabung lagi ya. Siap, Sehat selalu Pak. Ibu. Sehat selalu. Cuman akhir-akhir ini tak bentrok. Apa-apa Bu. Yang penting ada rekamannya dan Ibu sehat-sehat selalu ya. Siap, masih sehat, puji Tuhan. Kasih, puji Tuhan. Dan Bulan juga, depan pensiun. ya? Bulan depan saya pensiun, Pak. Jadi nanti sudah aktif lebih sering ininya online. Ya, selamat menikmati masa-masa indah bersama-sama dengan Tuhan ya Bu. Siap, makasih Pak Doni. Makasih Bu Lani, sehat selalu. Siap. Selamat bergabung juga buat Ibu Ana, Ibu Yohana, juga Ibu Yunike, Ibu Ya Itu, Pak, shalom. Ibu Marta, salam semuanya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Yang di jalan Shalom, hati-hati Pak ya. Doni. Safe trip, God bless. Oh, ada pertanyaan nih dari Bu Yunike, kalau belum bersuami bagaimana? Ya suami Ibu kan Tuhan. Ya kan? Iya kan? Gitu. Dan ada pelindungnya siapa? Yaitu gembala. Nah, yaitu hamba Tuhan. Siapa yang kemudian kita minta? Ya, kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan dong. Tuhan, aku minta mentor, aku minta tudung dari siapa yang kau ingin, engkau tunjuk siapa untuk jadi penudungku Tuhan. Nah, tanya sama Tuhan. Oke. Yang pasti di mana kita berjemaat, itulah penudung kita. Harusnya sih secara umum seperti begitu. Tapi kan ada yang nggak bertindak sebagai penudung. Itu yang kemudian harus kita kenali ya. Contohnya gimana Pak? Nah, kalau gembala saya nih, Pak Hendri Eva Mutam, dia penudung saya juga. Dia gembala saya juga. Dia benar-benar support dalam pelayanan kami berdua dalam RTM ini. Dia support betul. Jadi saya tahu dia nundungin saya. Saya tahu persis gitu loh. Nah, selain itu juga ada lagi Pak Yosia, Bu Yeren. Di penudung saya juga. Ada lagi yang lain? Ada.
banyak sebetulnya ya. Jadi Bapak dan Ibu aman dalam FFG ini selama Bapak dan Ibu mendengarkan teguran-teguran, nasihat-nasihat yang diajarkan dalam FFG ini dan seluruh pengajaran di RTM ini. Tepuk tangan semuanya. Pokoknya ikuti aja ya. Kalau kemudian rasanya ngeganjel di sini gitu pas nelan, pas makan gitu ya, kok ngeganjel ya Pak? Telan dulu, jangan ganjel. Telan dulu, terima dulu apa adanya, jangan ada apanya. Terima dulu ya, kalau ngeganjel ya. Manis enggak, aduh kok pahit Pak. Telan dulu, nanti kemudian manisnya di perut. Manisnya dalam tindakan kita. Kok enak ya Pak? Iya. Ganjelnya entar-entar, apa namanya, nanti hilang sendiri ganjelan-ganjelannya. Kalau kita nikmatin itu terus, kita akan menikmati Tuhannya di situ. Oke, saya teruskan dulu ya. Tidak diserang lagi. Sejak cara pemberitaan Injil ini dilakukan, corak peperangan kami menjadi berubah. Berarti ini dulu pernah dong dilakuin? Pernah, makanya ada error gitu ya. Dulu pernah ngelakuin nggak Pak Andreas? Udah pernah, makanya dikoreksi gitu loh. Ngerti nggak teman-teman? Jadi pernah melakukan itu dulu. Pengen pelepasan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan tidak harus berteriak-teriak. Bahkan berubah menjadi acara penginjilan yang berpersuasif, menghimbau, memujuk diplomatis. Lemah lembut tanpa cara-cara kekerasan yang kasar. Semua roh-roh jahat itu tidak perlu meronta-ronta karena disakiti. Dan yang terpenting mereka tidak ada yang menjadi sakit hati dan tidak mempunyai alasan untuk mengadakan serangan balik. Bahkan kami tidak memiliki kebencian lagi dalam hati kepada setan-setan walaupun mereka telah melakukan hal yang jahat di masa lampau kepada kami. Sebaliknya sifat lemah lembut semakin memenuhi kami dan yang namanya takut setan telah hilang sama sekali. Kesadaran bahwa kamilah yang telah menciptakan mereka bersama Tuhan Yesus sebagai malaikat-malaikat yang terbawa-bawa terbuang dari surga karena ulah Lucifer. Dalam pernyataannya, Allah Bapa berkata bahwa hampir semua setan-setan dapat menerima berita Injil dan mungkin bertobat. Hanya dua di antara mereka yang tidak mungkin bertobat, yakni Lucifer dan Abaddon, karena mereka berdualah yang telah membangun kesombongan sehingga mereka terkunci dikuasai oleh roh kesombongan ciptaan mereka sendiri. Hikmat yang memimpin Elisa dan dari Dotan ketika gunungnya diserang oleh orang-orang Aram adalah hikmat yang seharusnya kita contoh. Hanya musuh kita sekarang bukan orang bersenjata, tetapi roh-roh jahat di udara itu. Ada yang nanya ya, kenapa Lucifer dan Abaddon itu berdua itu nggak bisa diampuni? Karena mereka menyebabkan kekacauan, kesombongan, bahkan eh, adanya kematian dan maut oleh karena ulah mereka itu. Kok bisa? Bisa. Oke, Adam diciptakan, apakah Adam akan mengalami kematian? Enggak ya. Justru setelah Adam berdosa, adanya kematian, adanya maut. Betul? Oh, maka ketika manusia terputus nyawanya, adakah maut? Iya, itu maut. Terpisahnya Allah dan manusia, manusia kemana? Mengalami maut, mengalami dosa, mengalami kematian. Tadinya nggak ada kematian dan maut itu. Mengertikah itu teman-teman? Masih nggak nangkep? Oke, saya mau katakan sekali lagi ya. Adanya Lucifer dan Abaddon ini menyebabkan adanya kematian dan maut. Kalau ini sudah dikalahkan, kedua-duanya ini, yang ngalahin siapa? Yesus. Mengapa Yesus bisa mengalahkan? Karena ia terlahir dari manusia. Adanya permusuhan di antara ular dan manusia menyebabkan adanya permusuhan terus-menerus berulang-ulang antara manusia dengan setan. Dan Yesus yang turunnya sebagai manusia itu menghancurkan kekuasaan setan ketika dia mati. Oke? Nah, jadi ketika Yesus menghancurkan kuasa setan, juga dosa dan maut, manusia dikembalikan lagi posisinya sebagai anak-anak Allah yang tidak mengalami maut dan kematian. Ketika mereka dipulihkan oleh nyawanya dan rohnya Kristus. Jelas teman-teman? Jadi nggak pernah terpikir kalau kita memiliki roh Kristus untuk kemudian kita bermusuhan kembali dengan setan. Kenapa? Karena satu, setan dan dosa dan maut
telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Selama kita bersatu dan manunggal dengan Tuhan Yesus, kita nggak usah khawatirkan hal itu. Mencengkeram kita lagi. Jelas teman-teman? Kita nggak usah takut akan hal apapun karena kita manunggal dengan Tuhan Yesus. Semua yang diciptakan Tuhan Yesus itu ternyata disediakan bagi kita. Dan kita duduk bersama-sama dengan Dia memerintah untuk semuanya itu. Jelas teman-teman? Tapi ingat ini, jangan pernah punya karakter sombong. Murid-murid Kristus pernah mengalami kesombongan? Banyak. Saya katakan, banyak. Mereka nolak orang Samaria. Mereka menginginkan orang-orang Samaria yang menghadang mereka dimatikan oleh api dari langit. Dan Tuhan bicara, kamu tuh bilang begitu, kamu sadar nggak tuh dari mana asalnya? Kuasa ada, urapan ada, hadirat Tuhannya nggak ada di situ. Jadi kuasa tanpa hadirat percuma. Meskipun kuasanya ada, kesembuhannya ada, mukjizatnya ada, tapi tanpa hadirat Tuhan semuanya sia-sia. Jadi saya mau katakan begini teman-teman, kalau kemudian kita mempunyai satu kuasa, urapan yang luar biasa tapi tidak punya hadirat Tuhan yang nuntun kita, atau tanpa ada kepastian Tuhannya ada di hati kita, dengan ucapan-ucapan yang benar, yang tadi kata Bu Dina bilang ya, membuktikan bahwa Dia ada, semuanya arahnya kepada apa? Kebinasaan, seperti Lucifer dan Abaddon yang hendak dibinasakan. Nangkep? Oke, saya teruskan. Di mana-mana ya, Lucifer dan Abaddon itu mempunyai gambar-gambar. Contoh salah satunya adalah yang tadi dibilang oleh Bu Dina. Siapa? Isabel. Pasangannya Isabel siapa? Ahab. Di mana di Isabel pasti ada Ahab, betul? Kok ada Ahab? Ada. Apalagi yang di alam roh diciptakannya seperti begitu. Gambar-gambar seperti itu. Elia ngadepin siapa? Penyembah-penyembah kepada siapa? Baal. Dan penyembah-penyembah kepada Kitoret. Asitoret. Di mana-mana ternyata ada pasangan-pasangan. Hati-hati teman-teman. Kalau kita berkompatriot dengan seseorang, kalau tidak dibangun bersama-sama dengan Tuhan, hancur. Tepuk tangan semuanya. Kalau kita nggak dalam Tuhan, bagi perempuan, kita jadi Isabel. Kalau kita nggak dalam Tuhan, kalau kita laki-laki jadi Ahab yang lemah. Mengertikah itu? Hati-hati. Kalau kitanya kemudian kuat dalam pelayanan, bukan berarti itu baik-baik saja. Hati-hati. Bisa jadi kalau tanpa penundukan diri yang jelas, kita jadinya Isabel. Oh, dia seorang yang pendiam, dia seorang yang luar biasa tenang, lemah lembut. Laki-laki ini misalnya gitu ya. Tapi tanpa ada keputusan yang jelas, Ahab. Tanpa ada pendirian yang jelas, Ahab itu. Hati-hati. Itu arahnya udah jelas. Hati-hati ya teman-teman. Jadilah seperti Kristus. Yang bertumbuh dalam ketaatan. Meskipun kita sebagai manusia punya kelemahan-kelemahan kita tahu. Tapi itu jangan dibilangin. Di depan orang-orang. Biarkan kita bertumbuh ke arah Kristus dan seperti Kristus. Dan Roh Kudus akan menanggulangi kita terus-menerus sampai dengan kita serupa dengan Kristus. Sebagaimana kita dilahirkan baru secara kodrat ilahi mesti menjadi hidup seperti Kristus. Oke? Semangatnya mana, tepuk tangan dulu. Oke. Dan kita buka dulu videonya bersama-sama, kita akan foto bersama. Oh, mumpung masih banyak, mumpung sinyalnya masih bagus, dan doakan terus bagus sampai dengan akhir ya. Mudah-mudahan di kota-kota Bapak Ibu sudah hujan. Oh, ada Pak Jeff mau bergabung. Terima kasih sudah berdoa dengan setia. Teman-teman juga yang lain. Oke, kita buka videonya bersama-sama. Satu, Bu Yohana, Bu Hotida, Bu Lani, Pak Doni Yunus. Oh, saya juga belum. Oke, itu Pak.
Saya sudah sekarang dibuka. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Kok nggak ada bunyi? Nah, terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Oke, yuk. Oke, kita akan teruskan. Oke. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Silakan Ibu Dina tolong baca. Iya Pak, iya bentar. Terima kasih. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Lalu kemudian di 2 Raja-Raja 6 ayat 22, silakan dibaca. Ibu Marta ada? Mesti OTW ya. Kalau bisa. oh, bisa baca. Terima kasih. Bisa. Terima kasih, Bu. 2 Raja 6 ayat 22 ya Pak. Betul. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya, jangan Elis, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Terima kasih, Bu Marta. Efesus 6 ayat 12. Ini udah kita baca tadi. Belum. Silakan dibaca lagi. Bu Yunike, silakan. Efesus 6 ayat 12 ya Pak. Betul. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Amin. Terima kasih, Bu Yuni. Sama-sama Pak Doni. Ya, jadi ini ada gerombolan Aram yang menyerbu Yerusalem, yang menyerbu Israel, sorry. Jadi gerombolan Aram ini menyerbu Israel mau ngapain? Ya mau cari makan, ya mau cari apa? Mau cari tawanan mungkinnya atau mau cari peperangan. Pokoknya bikin onar lah pokoknya gitu ya. Nah, kemudian si bujangnya Elisa ini kemudian takut, panik gitu ya. Wah, lihat tuh gerombolan Aram hendak masuk ke dalam kota-kota kita. Nah, Elisa ini kan udah tahu nih Tuhan lindungi dia. Dia liatin kepada kepada si bujangnya ini tentang Tuhan dan pasukan yang menyertai mereka. Sebetulnya yang diperlihatkan kepada ini bujangnya Gehazi ya, Gehazi ini adalah hal yang sama yang Elisa lihat ketika tuannya terangkat ke sorga, yaitu Elia. Yaitu apa? Kereta berapi. Kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa itu ada karena Elisa melihat bagaimana tuannya terangkat. Siapa yang baru tahu? Jadi pertolongan Tuhan kepada Elisa ya, itu diberikan karena memang pelayanan Elisa mengarah ke sana. Mengarah kepada penaklukan bangsa-bangsa, menaklukkan peperangan-peperangan, dan 2 kali lipat urapannya membuktikan bahwa mukjizat yang dikerjakan Elisa 2 kali lebih banyak daripada Elia. Karena adanya malaikat-malaikat ini. Jadi malaikat-malaikat yang sebanyak apa yang perlu kita harus ketahui? Sebanyak apa pelayanan malaikat-malaikat yang harus menyertai kita? Lah wong kitanya sendiri di rumah terus nggak ngapa-ngapain, kita pengen ada satu pasukan malaikat Tuhan yang banyak, kitanya ngapa-ngapain, ngapain juga malaikat-malaikat itu datang kepada kita. Teman-teman mengertikah akan hal ini?
Nah, kalau teman-teman melayani tubuh Kristus dengan setia, otomatis itu akan diberikan kepada kita. Semua penyertaan malaikat Tuhan itu kepada kita. Oleh karena itu ketika Gehazi panik, Elisa memperlihatkan dengan membuka matanya kepada Tuhan. Bukakanlah matanya si bujang ini Tuhan, agar ia bisa melihat perlindungan-Mu atas kami semua. Ya, dan apa yang dilakukan Tuhan, ya ketika Gehazi dibukakan, banyak sekali beribu-ribu kereta berapi sekeliling Elisa, dan sebaliknya kepada orang-orang Aram, Elisa berdoa, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini," maka dibutakanlah mata mereka semua, hingga mereka masuk ke kota mengarah keluar kembali dari Israel. Jadi mereka masuk ke kota dan mereka keluar lagi. Nah, tapi menjelang keluar ini kemudian hendak dibunuh oleh tentara-tentara Israel. Maka Elisa kemudian melarang yang datang berperang, yang mencoba untuk datang masuk ke Israel dan mencoba untuk membunuh, dibutakan matanya oleh Tuhan hingga mereka berjalan kembali keluar negeri Israel, tapi hendak mereka dibunuhnya oleh orang-orang Israel. Kata Elisa, "Kamu tuh biasa ngebunuh ya orang-orang yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu. Jangan," kata Elisa, "hidangkanlah makanan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka." Dan Alkitab dengan jelas mengatakan, sejak saat itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram masuk ke Israel. Nggak ada serangan lagi sejak saat itu. Tidak ada serangan kembali ketika orang Israel mengadakan perjamuan kasih kepada mereka, lawan-lawan mereka itu. Kan dahsyat ya. Nah, kalau kemudian terlahir sebagai orang yang sering berperang, itu beda lagi. Hantem sana, hantem sini, ingin perang sana, ingin perang sini, ingin ngomongin, mungkin berteriak keadilan gitu ya, ingin berteriak kebenaran mesti ditegakkan, tapi itu buat onar sebetulnya teman-teman. Jadi kalau kita tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan di negeri ini, biasanya yang begitu tukang onar. Serius, saya mau kasih tahu. Karena hatinya nggak ingin berdamai. Selalu ada yang nggak bener ini, nggak bener ini. Sebetulnya itu tuh yang nggak benernya hati nuraninya sebetulnya di depan Tuhan. Mengertikah teman-teman? Inginnya perang terus dengan orang-orang sekitarnya. Salah ini, salah sana, saling salah sana, dan kemudian terjadi apa? Nggak pernah ada damai. Makanya teman-teman, kalau kita nggak pernah ada damai, kita seringkali punya masalah dengan orang sekitar kita. Iya nggak? Betul nggak apa yang saya bilang? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Nah, yang melatar belakangi kerusuhan, pertikaian, pertengkaran satu dengan yang lain ini siapa? Bukan orang-orangnya, tapi setiap kuasa-kuasa yang di luar mereka, yang menghimpit mereka untuk berperang terus-menerus. Dan kalau kemudian kita tidak pernah merasa damai, itu artinya kita dihimpit oleh roh-roh yang gelap ini. Teman-teman mengertikah hal ini? Tapi kan pasti dalam masalah Pak, masalah dalam hal, misalnya masalah dalam pergumulan keluarga saya, dalam rumah tangga saya, dalam finansial saya, termasuk di dalamnya. Kita lagi dicengkram oleh roh-roh kuasa yang, roh-roh kegelapan ini. Kuasa-kuasa yang di dunia ini yang jahat. Lepasin dari semuanya itu dengan berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah kita. Berjalan karib dengan Allah kita. Teman-teman, sampai dengan merasakan damai itu ada di hati kita. Taunya ada damai di hati kita gimana? Ya bicara dalam setiap kesempatan untuk kita jadinya mempercayai dia dalam setiap proses. Proses ganti nyawa sebetulnya. Agar kita beroleh nyawa yang baru, nyawa yang didapatnya dari Tuhan. Nyawa yang baru bukan dengan kita karakter dibentuk dengan, oh saya mau berubah jadi baik. Nggak mungkin kita bisa seperti itu. Tiba-tiba berubah jadi baik, nggak mungkin. Ya, teman-teman, ketika kita taat sama Tuhan, kita akan dibentuk nyawa kita oleh Tuhan. Nyawanya sendiri akan merubah nyawa kita.
Namun itu bergantung dari mau nggak kita ganti nyawa. Kalau nggak mau ganti nyawa, ya wis, nggak maksa. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Oke, saya terusin. Kesaksian-kesaksian. Ada satu masa di mana Roh Kudus memimpin saya untuk melayani seseorang nona yang kemasukan seekor ular. Ternyata ular itu adalah penguasa pantai laut Jawa di utara. Setelah berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus, dia dipimpin berdoa mau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan menyerahkan seluruh daerah kekuasaannya ke tangan Tuhan Yesus berikut semua staf di bawahnya. Dia menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya dan sisiknya yang hitam terkelepas dan muncullah bulu putih di tangannya sampai ke pundak dan menjadi sayap yang membuat dia terbang kembali ke sorga. Nona itu merdeka dari si ular yang telah mengganggunya selama 3 bulan lamanya. Sesudah itu berturut-turut Nyi Roro Kidul, seorang putri yang patah hati dan bertapa sampai mati di Laut Selatan yang kemudian dipuja-puja manusia dan diangkat menjadi salah satu dari 5 penguasa di Indonesia oleh Lucifer, termasuk ular yang menguasai pantai utara itu tadi. Ia disembuhkan luka batinnya oleh Tuhan Yesus dan juga menyerahkan daerah dan anak buahnya kepada Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu Prabu Siliwangi dan Sangkuriang, raja-raja di tanah Sunda menerima Tuhan Yesus dan menyerahkan daerah kekuasaan mereka. Mereka semua dilayani melalui orang-orang yang dimasuki roh jahat penguasa itu yang datang meminta pelayanan di rumah saya. Seorang ibu muda hidup dalam kebencian kakak kandungnya sendiri karena dia lebih cantik dari kakaknya. Tapi ternyata keduanya adalah anak-anak tertolak dari kandungan ibunya. Roh Kudus memberitahu saya bahwa kedua-duanya dimasuki oleh roh malaikat yang terwakili surga. Roh tertolak itu muncul dari setan-setan yang asalnya dari malaikat-malaikat di surga ya. Itu setiap anak tertolak pasti ada setannya, pasti. Sejak kedua orang tua mereka menolak mereka dari kandungan. Ketika saya memberitakan Injil kepada malaikat-malaikat tertolak itu, tentu saja mereka termasuk golongan setan-setan. Maka kedua malaikat itu bertobat dan keluar meninggalkan kakak dan adik ini, walaupun saya hanya berdoa di hadapan si adik saja. Roh Kudus memberitahu saya bahwa yang di dalam kakaknya juga ikut bertobat dan kembali ke sorga, berdamai dengan darah Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Jadi ini beberapa kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan oleh Pak Andreas. Tentu saja ini dulu diadakan di hari Jumat di Cipaku ya. Orang-orang berbondong-bondong datang. Saya pun pernah datang ke situ jadi pasien. Pernah saya di situ tahun 2000 awal. Kemudian jadi pendua juga di situ. Tapi yang datang didoakan mereka inginnya oleh Pak Andreas. Jadi kita para pendua biasanya nggak kebagian mendoakan biasanya. Karena mereka didoakan semuanya oleh Pak Andreas. Nah, di antara mereka semua itu, di antaranya ada yang kemasukan Roh Kidul, ada kemasukan Nyi Blorong, ada kemasukan tadi dibilang Prabu Siliwangi dan sebagainya. Bahkan ada orang yang kita doakan, yang pernah didoakan sama Pak Andreas itu merayap ke dinding. Pernah seperti begitu. Aneh tapi nyata ya. Dan ini manifestasinya ternyata ya, ada Nyi Roro Kidul. Tapi kok ada orang yang kerasukan lagi Pak seperti roh yang sama itu? Itu rupanya ada gambarnya yang masih tersisa. Itu mesti dibereskan juga. Gambar-gambar yang tersisanya itu apa? Berupa ingatan-ingatan di dalam darah. Minimal orang yang di luar sana yang kemudian masih merasa adanya hadirat seperti itu, ya minimal orang itu pernah berjanji sesuatu hal di depan di depan patilasan atau di depan fotonya atau gimana dan terikat oleh Lucifer. Biasanya seperti begitu biasanya. Jadi ada gambar-gambar yang masih tersisa di dalam diri orang-orang yang masih terikat dengan yang nama-nama yang tadi saya bilang. Ya. Dan sebagainya. Saya nggak bisa bilang lebih jauh lagi karena ini lebih panjang lagi ceritanya. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi kalau ada sesuatu yang dilepaskan, orang yang, maksudnya bukan orang, roh yang sama apa masih ada di orang lain? Biasanya itu jadi satu kerajaan dalam satu wilayah ya. Misalnya si A disembah oleh orang-orang di Pulau Jawa, si A
juga disembah di Pulau Sumatera sebagian, dan kemudian orang-orang di Jawa dimerdekakan, misalnya gitu. Di Sumatera masih ada. Itu kemudian belum dibereskan sepenuhnya, masih ada hal-hal yang mengikat mereka di alam roh tentang janji itu biasanya. Atau tentang penaklukan diri. Ini penting untuk saya bilang. Penaklukan diri ini penting untuk kita bereskan. Apa itu penaklukan diri? Kita datang dengan sesembahan. Nah, ini penting. Kita datang dengan sesembahan, kita datang dengan atribut-atribut tanda penundukan diri, kita datang dengan darah yang dikucurkan atau ada korban yang dipersembahkan, itu tandanya ada ikatan-ikatan yang mengikat kita di dalam alam roh. Nah, biasanya Tuhan memakai satu figur untuk mengingatkan kita tentang hal ini. Oh, kamu pernah terikat dengan pribadi ini di alam roh. Tapi kan rohnya udah pindah ke tempatnya Tuhan. Iya, tapi ini masih ada ikatannya dengan dibereskan juga. Ingat ini teman-teman, ketika kita menaklukkan musuh di bawah kaki Kristus, yang terjadi adalah ini harusnya. Saya akan garis bawahi ya. Menyerahkan seluruh daerah kekuasaannya ke tangan Tuhan Yesus, berikut semua staf di bawahnya. Ini penting untuk kita harus lakukan. Ayo terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Katakan begini, Tuhan Yesus, misalnya gitu ya. Aku menerima darahmu sebagai darah penebusan. Aku percaya kau adalah Tuhan yang juru selamat. Kau telah menebus kami semua dari dosa dan maut. Dan dengan ini kami nyatakan seluruh kerajaan dan kekuasaan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Kami ikut Engkau sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Seperti itu. Maka dengan iman, orang ini yang kerasukan roh tertentu bersama dengan roh-roh di dalamnya menyerahkan semua kekuasaannya hingga mereka nggak punya lagi legitimasi atas kekuasaan mereka dulu. Mudah-mudahan menangkap ya. Kalau ada teman-teman yang nggak ngeh apa yang saya bilang barusan, berarti belum pernah doa pelepasan kepada orang lain. Siapa yang ngeh atau nggak ngeh? Siapa yang nggak ngeh deh, ngacung dulu. Oh, berarti semuanya ngeh dong ya. Kalau semuanya ngeh, kenapa nggak ada yang nanya? Aneh juga nih. Kalau ngeh pasti ada yang nanya dong. Antara ngeh dan nggak ngeh. Antara ngeh dan nggak ngeh, Pak. Bingung, Pak. Bingung yang gimana sih? Ya sudahlah, minimal doain orang dulu ya. Doain orang sampai dengan gimana, sampai sejauh apa kemudian kita doakannya. Tentu saja bagi para pendua pertama kali nggak langsung kemudian tiba-tiba orangnya terdoakannya gimana-gimana juga. Nggak. Pasti ada. Nggak seperti itu. Tapi ya bersabar aja sampai dengan termanifestasi oleh Roh Kudus. Pak Doni, Ya, silakan Bu Yendike. hanya sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Kalau doa atau mendoakan orang, doa pelepasan itu, apakah boleh ya Pak Doni? Misalnya nih, dalam nama Yesus aku ikat kau roh jahat, aku hancurkan kau dalam nama Yesus, keluar dari tubuh orang ini gitu. Apakah boleh begitu ya Pak Doni? Oh, dihancurkan lagi. Kenapa dihancurkan lagi? Nah, tapi saya yang sering dengar begitu Pak Doni kalau Ya dengar itu pengajarannya kan kemarin saya udah bilang di dalam pemuridan di hari Rabu kan itu udah nggak berlaku lagi bagi kita sekarang. Lagian kalau diikat buat apa? Coba. Saya sekarang gini ya. Saya mau bahas ini sebetulnya dalam seminar ya. Mengapa kita doa itu nyontek orang gitu loh? Ya enggak? Bener enggak? Kenapa sih doa nyontek orang? Doa itu hubungan kita dengan Tuhan kan. Kok kita nyontek doa orang lain? Kenapa sih? Ya kan? Itu prinsip loh. Doa itu apa sih? Hubungan dengan Tuhan. Kok nyontek doa orang? Berarti kita memantra-mantrai Tuhan gitu. Atau gimana? Oke, jangan nyontek doa orang lain ya. saya sering dengar doa nggak nyontek, Nah, maksudnya iya, tapi kan Trina tapi diomongin juga. Iya nggak? doang kok doanya diikat terus hancurkan gitu loh. Nah, Saya sekarang sering saya nanya, diikat itu maksudnya apa? Untuk apa ya mungkin diikat?
mungkinnya iblisnya diikat terus dihancurkan dia setelah diikat gitu kali. Gini ya, apa yang kita ucapkan itu tergambar di alam roh. Kalau kita cincang-cincang, dicincang-cincang. Mati nggak? Nggak mati, tapi terpotong-potong, iya. Marah nggak kalau misalnya ada yang mengiris-ngiris Ibu Yunike, diiris-iris gitu kulitnya Bu Yunike ya, aku iris-iris Ibu Yunike dengan pisau sekarang, mengiris-ngiris pisau di kulitnya sekarang. Marah nggak Bu Yunike kira-kira kalau digituin? Marah. Nah iya, sama juga, dia juga kayak gitu. Ya kan? Sekarang diikat Jadi kulitnya. harusnya gimana, Pak? Terusnya gimana? Itu tadi, lihat lagi rekamannya ya. Perdamaikan mereka dengan darah salib Kristus. Mesti ngikutin itu. Ya kalau didorong 2 pelepasan ya. Kalau belum didorong 2 pelepasan, ya jangan. Ya. Sekarang aku ikat. Oh, nggak bisa diikat. Biasanya gitu. Diserang loh. Nggak bisa diikat, nggak bisa. Diterkam. Malah diterkam kitanya. Itu anak-anak Skewa kan. Aku sumpahi engkau demi nama Yesus orang Nazaret itu. Langsung diterkam, ditelanjangin tuh anak-anak Skewa. Saya nggak nakut-nakutin, cuma begini. Yuk dibangun terus iman kita sampai nempel dengan Tuhan hingga hati nurani kita nggak tertuduh terdakwa oleh apapun. Oleh orang-orang lingkungan sekitar kita. Siapapun mereka. Nggak tertuduh. Boleh silakan berdoa bagi orang lain. Pelepasan terutama. Mengerti? Loh, Tuhan Yesus bilang gini kok. Kalau kamu ada masalah dengan orang lain, kalau kamu berdoa, bereskan dulu. Baru masuk ke tempat yang tersembunyi kepada Bapamu di sorga. Ya kan? Beresin dulu perkara-perkaranya sampai beres. Bu Mada langsung pusing deh. Oh, kira pusing deh. Iya kan? Artinya apa? Hati nurani kita nggak boleh tertuduh, terdakwa lagi ketika doain orang. Doain pelepasan khususnya. Jelas ya? Nah itu dulu, beresin dulu. Baru nanti bertanya, apa maksud diikat dan dibakar atau dihancurkan gitu. Meskipun itu nggak lagi kita pakai. Nggak. Nah kalau ibu dengar dari siapa, tanya sama yang ngucapinnya. Saya sih nggak pernah ngucapin kayak gitu. Maksudnya apa? Yang nanya sama saya nggak pernah ngucapin begitu kok. Ya, betul kan? Logis kan? Cincai kan? Jadi baiknya gimana, Pak? Itu tadi saya bilang, perdamaikan mereka dengan darah salib Kristus. Caranya bagaimana? Lihat lagi rekamannya. Iya, kemarin nggak datang saya. Nah, rekamannya ada. Saya udah bagikan di FFG, di grup. Lu komplit 3 video sekaligus. Iya, Pak. Makasih, Pak Doni. Asli Bu Yenika, semangat. Oke. Dan teman-teman, oke, kalau ternyata memang nggak hadir karena acara, silakan, nggak apa-apa ya. Ada rekamannya juga, tapi rekaman itu nggak penuh. Teman-teman yang hadir kemarin Rabu, bersyukur itu ada yang saya potong sebetulnya, nggak direkam. Dan itu jadi konten yang sangat sensitif sebetulnya kalau direkam, jadi berbahaya banget. Jadi teman-teman yang hadir punya lebih banyak materi yang lebih dalam untuk diaplikasikan. Keuntungannya hadir langsung di situ. Tapi kalaupun datang di rekamannya nggak ada masalah gitu. Tapi sayang ya nggak dapat lebih banyak. Dan saya menghargai lebih orang-orang yang datang karena meskipun banyak kesibukan, ya banyak waktu yang kemudian kita kita dedikasikan untuk FFG ini. Lagi pula ini kepentingan kita juga kok, bukan untuk kebahagiaan saya. Saya senang banyak yang nonton. Biasanya gitu. Enggak, bersyukur banyak yang dibagikan ya oleh Tuhan hidupnya. Ya saya bersyukur aja gitu banyak yang diberkati dengan apa yang Tuhan berikan juga buat saya. Dan berdampak juga bagi teman-teman dan pelayanan teman-teman di sini. Saya senang juga. Tapi kalau bisa datang langsung karena lebih banyak yang dibagikan secara langsung. Ya kan teman-teman, kalau langsung banyak yang didapat lebih banyak ya. Karena ada bagian-bagian yang nggak direkam sebetulnya. Dan itu sensitif. Ada lagi pertanyaan?
Silakan. Nggak ada. Oke, saya terusin ya. Ini udah. Pengurapan Allah. Urapan adalah kuasa Allah yang diberikan kepada seseorang yang layak memegang otoritas. Urapan adalah kuasa Allah. Ya. Power rupanya ya. Power yang diberikan kepada seseorang yang layak memegang otoritas. Jadi ingat ini, otoritas dan urapan dua hal yang berbeda. Otoritas itu siapa? Siapakah yang punya otoritas? Setiap dari kita itu punya otoritas. Tapi didapat dari mana? Saya mau katakan secara mendasar ya. Otoritas didapatkan berdasarkan penundukan diri. Nah, ini penting. Otoritas diberikan oleh Allah kita kepada Tuhan Yesus dan Tuhan kepada gerejanya berdasarkan penundukan diri. Tanpa ada penundukan diri, tidak ada otoritas di dalam. Ini penting. Jadi semua orang Kristen, semua anak Allah mesti ada penundukan diri. Kepada siapa? Kepada seseorang di atasnya. Nah, kita udah bahas itu. Nah, orang yang udah punya otoritas, orang yang memegang otoritas, diberikan kepada setiap mereka yang berhak urapan Allah. Urapan kuasa Allah. Urapan adalah kuasa Allah. Urapan. Power. Apa itu urapan? Apa itu power? Apa itu kuasa Allah? Apa yang Allah punya diberikan kepada anak-anak. Diberikan kepada siapa yang berhak untuk menyandang dengan otoritas yang jelas di dalam. Apa yang Allah punya, orang itu punya. Luar biasa bukan? Jadi nggak ada tuh artinya ya, nggak ada yang tadi bilang ya. Aku hancurkan kamu, aku bakar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada itu. Itu bukan otoritas yang datangnya dari Tuhan. Saya mau bilang itu bukan. Oke? Nah, bila masih penuh dengan sifat kedagingan manusia belum layak, urapan menjadi sarana yang berbahaya, bahkan merusak susunan keseimbangan dalam tubuh Kristus. Perhatikan yang baik-baik. Bila sifat kedagingan manusia masih ada, penuh, maka orang tersebut belum layak. Karena apa? Urapan menjadi sarana yang berbahaya bagi mereka yang kedagingan, bahkan merusak susunan keseimbangan dalam tubuh Kristus. Urapan di atas daging itu menjadi sarana pendukung untuk mencapai kehendak hati daging mereka. Menjadi penopang kesombongan mereka sendiri, tak berbeda dengan tingkah laku si Lucifer. Ini penting. Ini penting teman-teman. Saya mau jelaskan ini penting sekali. Ya. Mengapa saya mau katakan begini penting? Jangan kita masih punya di dalam. Saya bilang jujur, jangan-jangan kita masih punya di dalamnya. Kita bisa terbawa akan hal ini. Mengapa? Bahkan murid-murid Yesus pun punya seperti hal begini. Makanya Yesus tegur mereka dengan jelas, dengan keras. Contoh, tegur Yohanes Yakobus. Di mana ayatnya? Nanti minggu depan ada ayatnya. Saya kasih secara khusus. Urapannya ada. Tapi percuma kalau tanpa kemudian disertai dengan penundukan diri kepada Tuhan. Justru yang keluar malah kesombongannya. Mengapa kemudian saya bilang begini? Jujur teman-teman. Kalau punya urapan, kita menjadi lebih seperti di atas orang-orang lain. Jadinya kita berhak menghakimi orang lain. Orang lain salah, saya benar. Jadinya kita lebih rohani dibanding orang lain. Jadinya kita adalah orang yang berhak menegur orang lain. Jadinya kita jadi Tuhan di atas orang lain. Jadinya arahnya kemana? Binasa. Jelas teman-teman? Bahaya, makanya saya bilang ini, kita mesti dengan tegas, mesti keluar dari kesombongan. Tepuk tangan semangatnya. Saya mau katakan jangan buru-buru pengen dapat urapan.
Ikut sana, ikut sini, ikut pengurapan sana, ikut KKR sini, ikut sana, ikut sini. Tujuannya mau ngapain sih? Dapat urapan dari hamba Tuhan. Oke. Jadi hamba Tuhan itu adalah Tuhan bagi kita. Enggak kayak gitu. Tapi kan kita senang dapat urapannya. Wah, rasanya gimana gitu. Kalau doa cespleng gitu ya. Tapi tanpa Tuhan dan hadirat Tuhan percuma, Bapak Ibu, teman-teman. Kita nggak punya otoritas di situ. Urapannya ada. Siapa yang bikin? Saya kasih tahu ya. Memang Tuhan bikin urapan. Tapi jangan lupa, iblis pun ketika keluar dari sorga, urapannya masih ada. Jelas teman-teman? Ya yuk lanjutkan lagi. Seperti garam di atas masakan membuat rasa sedap, urapan membuat Anda lebih enak dan berguna bagi orang lain. Betul nggak? Wah Pak, doa Bapak manjur banget. Saya langsung ngerasa plong. Iya dong. Doni Yunus misalnya begitu ya. Nah saya udah masuk ke situ tuh, masuk ke kesombongan. Kita punya rasa bangga ketika pelayanan kita berhasil ya. Sombongan yang muncul di situ. Jujur Bapak Ibu teman-teman, saya pernah masuk ke situ. Serius. Bahayanya buat saya adalah apa? Saya lagi ngarahin diri kemana? Ke kehancuran saya. Ya teman-teman, hati-hati. Jangan seperti saya dulu. Jadilah seperti Kristus. Oke? Markus 9:49. Ibu Made tolong baca. Markus 9 ayat yang ke-49. Karena setiap orang akan digarami dengan api, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. Amin. Terima kasih Bu Made, dan ini berlaku juga buat teman-teman di sini semuanya ya, dan juga buat saya. Secara pribadi hidup berdamai dengan orang lain. Kalau ada ketidakbenaran, ketidakadilan di depan mata kita, wajar kita lagi di dunia ini. Tapi kan Pak, itu berlaku buat saya juga. Saya ngerasa diperlakukan tidak benar, tidak adil. Yuk, adu ke Tuhan. Jangan ngadu ke Facebook, jangan ngadu ke sosial media. Ngadu ke Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan merubah hati siapa? Bukan orang-orang itu. Merubah hati kita. Ya teman-teman. Ini yang sedang Tuhan lakukan. Dan kita mesti menghadapinya. Kitalah yang mesti diubah pertama kali, bukan orang-orang itu. Untuk jadi apa? Jadi pendamai di antara kita dengan mereka dan mereka dengan Tuhan. Jadilah pendamai. Hati yang damai. Jangan hati yang meronta-ronta inginkan keadilan dan kebenaran terus-menerus. Kamu mencari dunia ini dengan penuh kebenaran keadilan, nggak akan dapat Bapak Ibu. Nggak akan dapat, saya kasih tahu. Nggak akan dapat. Serius. Jangan cari di tempat dunia ini. Ya, di dunia ini tempatnya kita disempurnakan. Jelas? Oke. Kesaksian dalam masa sabatikal yang saya alami pada tahun 2004-2005. Selama 11 bulan lamanya. Dan orang-orang nggak tahu di mana Pak Andreas sabatikal. Mencari-cari di mana, telepon dimatiin. Teleponnya serahin kepada asistennya. Dicari-cari kemana-mana, nggak ada yang tahu. Serius, nggak ada yang tahu dia di mana waktu itu. Pelayanan di sini dihentikan semuanya. Ya teman-teman, itu dulu beliau seperti itu. Nggak ada yang tahu di mana beliau. Ya, selama 11 bulan lamanya semua pengurapan Allah yang pernah saya kumpulkan bertahun-tahun diambil habis oleh Roh Kudus. Urapan itu mulai saya beroleh ketika saya menerima yang pertama kali dari almarhum Evangelist Charles Doss dari Scottsdale, Arizona. Ini orang apa namanya? Turunan India ya, hitam. India apa Arab ya? Ini kayaknya hitam. Pada tahun 86 di Bandung. Lalu melalui penumpangan tangan dari berbagai hamba-hamba Tuhan lain di Amerika, Australia, dan melalui banyak membaca buku-buku rohani.
Oh Pak, banyak baca buku rohani pun dapat urapan. Lah iya. Semua itu telah diambil habis oleh Roh Kudus. Pada awal sabatikal itu dan saya menjadi orang Kristen biasa lagi. Jadi urapan itu diambil dari manapun bisa ya? Oh bisa. Orang dunia tuh ngambil urapan dari sekitarnya loh. Bapak dan Ibu pernah ditumpangin sama orang? Pernah? Terpikir nggak bisa diambil urapannya sama orang itu? Terpikir nggak apa yang kemudian disalurkan kepada diri kita bisa jadi dampak-dampak negatif yang kemudian ia munculkan lewat urapan itu? Bisa nggak kepikir seperti begitu? Sekarang kalau saya bilang begitu, mau nggak Bapak Ibu sekalian ditumpangin teman oleh oleh sembarangan orang? Mau nggak? Enggak. Serius loh ini saya bilang, apapun yang kemudian orang itu miliki, kita mendapatkannya, termasuk hal-hal buruk di dalamnya semuanya itu. Jadi hati-hati dalam perkembangan tangan. Kalau menjelas lagi ya, hati-hati kalau masuk ke dalam kegiatan-kegiatan rohani. Hati-hati. Oke, jelas teman-teman? Bukannya saya bilang nggak boleh loh ya. Kalau tuntunan Tuhannya ada, silakan ikuti. Ya, nggak salah kok kalau ada tuntunan Tuhan. Dan kemudian semuanya diambil habis. Jadi ngumpulin, ya koleksi urapan di mana-mana dikumpulin. Wah, dan semuanya diambil habis oleh Roh Kudus. Kira-kira gimana pendapat kita? Kalau Bapak Ibu semua ngumpulin urapan dari hamba Tuhan. Misalnya Benny Hinn. Siapa lagi lah? Oh, Benny Hinn. Oh, siapa? Oh, Pastor Pastor Andi Simon. Semuanya gitu ya. Diambil semuanya. Kemudian Roh Kudus bilang, saatnya sekarang jadi dewasa ya. Sekarang saatnya jadi anak Allah yang matang ya. Aku ambil semuanya. Semua yang tidak diperlukan ini, aku akan berikan kepada kamu yang baru. Wah, masih diambil. Kan sayang. Wah. Teman-teman, relakan diri kita seperti itu. Suatu kali kelak ketika kita akan masuk ke dalam kematangan seperti itu. Kita relakan diri semuanya diambil. Karena itu baik Pak buat kita. Baik kalau kita masih kanak-kanak. Saya mau bilang, baik kalau kita masih kanak-kanak. Kita masih butuh pengakuan kan. Berhasil. Wah hebat ya. Kamu hamba Tuhan yang luar biasa. Kan bener. Kita butuh itu kan. Tapi kelak kalau udah matang kita nggak butuh itu lagi. Kita nggak perlu pengakuan dari orang lain. Nggak perlu. Dan yang perlu kita dapatkan bukan dari urapan-urapan orang lain. Yang perlu kita dapatkan adalah nyawa Tuhan. Teman-teman pilih salah satu ya. Urapan yang membuat kita jadi sakti, mandraguna, doa cespleng, tapi tanpa ganti nyawa dengan Tuhan binasa. Dan nyawa Tuhan yang diberikan kepada kita bisa memancar sampai hidup yang kekal. Meskipun tanpa urapan dari hamba Tuhan. Mau pilih yang mana teman-teman? Pilih yang B kan? Makanya dapatkan nyawa dari Tuhan. Kalau dapatkan nyawa dari Tuhan, kita terperanjat dengan luar biasa. Loh kok doaku sebetulnya biasa-biasa aja kok. Orang itu bisa ngalami Tuhan ya. Karena yang kerjanya nyawanya Tuhan bukan kita. Ngerti nggak teman-teman? Ngerti ora? kok beda Pak? Iya beda. Saya mau bilang gini, kalau kemudian kita mempraktekkan, mengcopy, mencontoh dari orang lain, doa-doanya, itu urapannya juga ada di situ. Makanya saya bilang, jangan nyontohin urapan doa orang lain. Meskipun itu baik. Baik sih. Tapi sebetulnya itu contekan dari orang lain. Dan urapan dari orang lain juga. Mengerti orang? Temukan jati diri kita dalam Tuhan sejati mungkin dalam kematangan kita. Dan kita semakin dibikin lebih efektif dan efisien dalam perkataan bahkan pikiran kita. Karena Yesus itu menyediakannya dengan simpel. Aku bikin tubuhmu, ya tubuhku ya. Tapi jiwa dan nyawamu mesti diganti dengan jiwa dan nyawaku ya. Mau nggak? Mau. Apa yang kau butuhkan Tuhan? Cuma tubuh kok. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadaku. Itu ibadahmu yang sejati kepadaku. Mau tidak?
mau Tuhan. Mana tubuhnya? Sini. Aku ambil ya tubuhnya. Nah, udah diambil tubuhnya, baru jiwa kita, nyawa kita direparasi. Diberikan yang baru. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini agar kamu bisa mengetahui kehendak Allah yang mana yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Dan yang ayat ketiganya, Roma 12 ayat 3-nya bilang ini. Dan janganlah berpikir terlalu jauh. Yang simpel-simpel dulu lah. Sesuai dengan takaran imanmu seperti apa hari-hari ini, lakukanlah itu. Relakan diri kita sesimpel itu dalam Tuhan. Memang semudah itu kok. Jangan dibikin ribet. Ya teman-teman, suatu saat kelak, kalau Bapak dan Ibu punya urapan dari orang lain, diambil sama Tuhan, relakan. Saat itulah kita menjadi seorang Elia yang sebenarnya, yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk rangkaian penyelamatan yang sesungguhnya. Nantikan seminarnya di hari Minggu yang akan datang. Tepuk tangan semuanya. banyak banyak berita-berita webinar. Iya, karena webinar nanti saya dipercaya jadi pembicaranya. Ya, datang ya. Ini pun memulihkan saya juga loh. Itu serius. Jadi yang saya alami, saya beritakan di webinar. Jadi itu kesaksian saya. Yuk. Kemudian saya dibenarkan atau dibenahi olehnya dalam arti semua konsep yang keliru selama itu dikoreksi. Bahkan semua pikiran, keinginan tabiat daging saya selama 4 hari lamanya dibuang habis. Juga termasuk hampir semua pikiran-pikiran yang berasal dari pendidikan buah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat disebut dari otak saya. Lalu diajarnya saya mendengar suaranya lebih Lalu diajarnya saya mendengar suaranya setelah otak saya kosong sampai bertahun-tahun untuk mengenal Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa secara pribadi. Dan sekarang barulah dia membukakan rahasia terbesarnya tentang rencananya menjadikan orang-orang yang dipilihnya menjadi seperti anaknya. Dan sekarang dia mulai berbicara lagi tentang urapan Allah yang menyertai mereka yang telah dipulihkan dalam kemuliaannya. Jadi dibiarkan kosong agar diisi dengan apa yang Tuhan punya. Nah sekarang 2 tingkat pengurapan. Saya akan cepat ya. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf saya akan sebentar ke belakang dulu. 1 menit. Bentar ya. Kembali ke laptop. Oke, mari kita lanjutkan. Ada 2 tingkat pengurapan. Ada 2 tingkat pengurapan Allah atas orang percaya. Urapan tingkat pertama, urapan dasar, yang membuat kita mampu mengenal keluarga Elohim, menerima pengajaran firman dari roh kepada roh. Ini urapan dasar ya, urapan dasar, urapan tingkat pertama, bukan urapan yang kita dapatkan dari hamba Tuhan. Saya mau katakan begitu. Mengapa? Ini didapatkan dari Tuhan langsung. Apa fungsinya urapan itu? Mampu mengenal keluarga Elohim. Siapa Elohim? Bapa, Putra, Roh Kudus, dan anak-anak Allah yang sepakat dengan mereka. Jadi kita bisa mengenal nanti, kayaknya ini enggak deh. Kayaknya pengajaran ini enggak deh. Kayaknya oke. Yang pertama itu mampu mengenal keluarga Elohim. Yang kedua, menerima pengajaran firman dari roh kepada roh. Lah jadi kalau kemudian
Bu Dina sih nggak ngingetin. Saya udah curiga sejak awal, ini pasti recording post. Ampuni saya teman-teman yang nggak hadir. Aduh, ampuni saya. Itu sebabnya mengapa mesti hadir ya. Aduh, nggak bisa diulang lagi deh teman-teman. Oke, yuk. Tentu saja mereka yang suka menyiksa setan-setan akan mengalami juga serangan balik mereka. Bahkan setan-setan itu akan mendendam lama terhadap mereka. Tapi kemudian Roh Kudus mengajar agar kita tidak lagi menyiksa setan-setan karena kita harus menyadari sifat-sifat Allah yang penuh kasih dan lemah lembut harus membuat kita beda dengan mereka. Kita diubah bukan hanya naik level kuasa saja, tapi juga naik ke arah keindahan sifat-sifat Allah Bapa yang sempurna. Saya jadi ulangi lagi ya, karena ada yang belum mendengarkan. Jadi dalam diri kita itu ada pengurapan sebetulnya. Pengurapan dari mana? Mengenal Allah. Elohim. Mengenal pribadi Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Dan ini yang menjadikan kita mengenal Dia, pengajaran-pengajaran yang Ia berikan. Untuk kita berlindung dalam otoritasnya sampai dengan dalam setiap pertumbuhan kita makin mengenal pribadi Bapa, pribadi Tuhan, dan Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus akan mulai bergerak lebih lanjut dan membawa kita ke dalam tingkatan mengalami kesatuan dengan pribadi Allah. Jadi kalau ada urapan dasar yang kita dapatkan dari datang ke KKR, datang ke dalam kebaktian, ditumpangin tangan, itu untuk apa? Untuk praktek iman, naikin iman dalam rangka kita pelayanan. Misalnya pelayanan pelayanan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, kok muncul itu urapan dari orang lain, kok muncul seperti begitu, wajar. Mengapa? Karena itu membuktikan bahwa memang kita mesti masuk ke dalam tahap berikutnya, dan ketika tahap berikutnya itu kita dimanunggalkan dengan Elohim, jangan heran itu urapan dasarnya dicabut habis sampai dengan kita bisa menyadari yang tumbuh berikutnya adalah pribadi Yesus dengan urapannya. Saya simpulkan. Hidupnya dalam diri kita urapannya siapa, kemudian urapannya Yesus. Bukan lagi urapan kita. Sadarlah ini teman-teman, ya kalau sekarang udah punya urapan, terima kasih Bu Dina, Tuhan berkati. Biasanya, biasanya akan terjadi seperti itu. Urapan dasarnya akan hilang dan diganti dengan kerinduan akan hadiran Tuhan. Kerinduan tentang hidup ini kok cuma sebegitu aja ya. Antusiasme kita akan hal-hal yang di dunia ini akan bergeser. Ya teman-teman. Adanya satu seperti hal yang kok tiba-tiba gak ingin lagi berdebat dengan orang lain. Kok tiba-tiba hilang begitu saja minat kepada sesuatu hal yang sifatnya seperti datang ke KKR, pelayanan. Tapi kemudian datang ke Tuhan, Tuhan kok maunya apa? Kok hidup kok gini-gini aja ya Tuhan? Nah itu kerinduan dasarnya seperti itu benar. Nah semua akan mengalami itu teman-teman. Pada tingkatan rohani yang dimatangkan Tuhan, akan seperti itu jadinya. Itu arahnya udah benar. Jadi hari ini kalau kita masih punya urapan dari orang lain, ya nikmati dulu ya. Dalam doa, dalam pelayanan. Tapi itu akan dicabut juga nanti kalau boleh. Agar yang tumbuhnya dia juga sendiri. Itu kira-kira teman-teman. Saya kira ini waktunya sudah malam. Sudah 6:30. Dan kita bersyukur ya kita masuk masuk ke dalam rangkaian kematangan demi kematangan. Buku 13 ini memang butuh satu perenungan lebih dalam untuk kita manunggal dengan Tuhan. Oke? Jadi saya mengajak kita untuk berdoa untuk menghadapi waktu-waktu kita menyadari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita masih punya satu hal yang berupa satu pikiran-pikiran yang ambisius, ya, nikmati lagi bisa deh. Ya, tapi nanti kalau udah diberikan satu pilihan oleh Tuhan, nikmatilah pilihan yang datangnya dari Tuhan. Dan kita relakan diri kita kemudian dikosongkan seperti itu. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini
siapapun saja yang sedang mengalami pertumbuhan dalam setiap urapan dasar dan urapan lanjutan ini. Mari Tuhan, Engkau hubungkan kami dengan pikiran dan perasaanmu agar kami terhubung dengan Engkau dan firman-Mu, dengan terhubung juga dengan seluruh kepenuhan-Mu, kepenuhan Bapa dan Roh Kudus dalam diri kami. Hubungkan oleh setiap nyawa-Mu dan pikiran-Mu ya Tuhan, hingga kelak kalau kami masuk ke dalam rangkaian pertumbuhan dimatangkan oleh Engkau. Kami masuk menjadi anak-anak Allah yang memang matang. Karena ada hidup-Mu, ada urapan-Mu, ada kepenuhan-Mu yang bergerak hidup dalam tubuh jasmani kami. Dan kami tahu kalau kami mengarah ke sana, kami akan dikosongkan. Kami akan mengalami penyatuan dengan kemanunggalan dengan Engkau. Dan kami sadari kalau kami dimanunggalkan dengan Engkau, kami mesti relakan diri dibentuk kembali seperti apa yang Kau inginkan. Maka Tuhan, di saat nanti itu akan terjadi kelak. Siapkanlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, keberadaan diri kami seluruhnya, baik dalam aspek kehidupan kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai warga negara, sebagai siapapun. Siapkan hati kami semua untuk area itu, untuk waktu-waktu itu, dan batasi pekerjaan si jahat yang melanda kami pada saat itu. Kami minta setiap kuasa-kuasa si jahat ini dibatasi dan tidak memporak-porandakan kami semua. Kami tahu bahwa kami sedang dilindungi oleh Engkau, dan kami minta setiap orang-orang yang kami kasih Kau jaga. Makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami telah berdoa. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berfoto lagi terakhir kali sebelum berpisah. Terima kasih ya sudah bertahan hadir 2 jam setengah ya. Tumben 2 jam setengah Pak. Iya. Khusus. Oke, 1, 2, 3. Kita akan segera menyanyikan lagu bersama-sama dengan Bu Esther. Bu Esther mau pimpin lagu? Oh, saya kira mau nyanyi. Satu lagi 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa di hari Rabu. Terima kasih. Bu Yunike minta maaf ya Bu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih semangat dan kerendahan hatiannya. Terima kasih Bu Made. Selamat malam.